Ini ada apa sih? Saya lagi berusaha mendalami kesenian saya untuk sampai ke sumsum tulang belakang, sampai ke dalam sanubari. Gue lagi pengen banget mendalami inilah semua. Gue ada kenalan orang, dia itu bapak dari segala bapak kesenian, khususnya musik. Kayak hari ini kita harus undang dia deh buat kasih siraman ceramah seputar kesenian kontemporer. Woi. Halo fans, balik lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gue Rije. Dan saya Lydia. Dan kita selama ini setia menemani kalian untuk ngabuburit dan masih terus akan sampai lebaran. Kita akan bahas topik-topik seputar teknologi, khususnya smartphone buat ngebantu kreativitas kalian. Cuma kalau biasanya kita kayak interview, kali ini kita kayak karena bulan Ramadan ya, kayak kita perlu deh untuk mendapatkan apa ya, ceramah tapi seputar teknologi. Orang yang seniman yang bergerak di bidang teknologi. Woi, bantuin gue. Ini mau bentar lagi nih, dikit lagi nyampe nih. Dikit lagi nyampe orangnya. Nyampe nih. Keren banget. Gue pindah gue. Langsung ada di sini. Dia. Hasil dari pendalaman materi gue selama ini. Hah? Ini udah hampir ke puncak nih. Gue hadirkan di depan offense semua. Asik. Iya. Kenalkan dulu, ini adalah Halo everybody, gue Om Leo dari Ruru Radio dan juga dari Good Night Electric dan juga dari Ruang Rupa dan juga dari Om Leo Berkaraoke dan juga dari saya tinggal 1 jam lagi saya. Oke. Jadi gini Om, dari kemarin tuh kita bahas seputar teknologi. Dan sebenarnya lebih kepada aplikasinya di dunia kreasi ya. Iya. Biar kita lebih produktif lagi gitu. Dan sepertinya orang ini bukan kayak ada level produktif. Ini di atasnya lagi nih. Nah, yang membuat orang-orang ini produktif. Bener. Jadi gue kenal Om Leo itu udah cukup lama. Dia adalah orang yang memanfaatkan teknologi untuk berkesenian dari segala aspek, mulai dari visual terus habis itu musik juga terus apa lagi deh Om? Coba deh lo ceritain. Asik, jadi kayak teman-teman kenalin dulu bahwa gue emang ada di ranah yang biasanya orang bilang tuh seni rupa kontemporer, atau misalnya kalau ada orang yang suka bilang di ranah skena, di ranah subculture, kayak teman-teman yang intens misalnya di bidang pendokumentasian dalam bentuk film atau misalnya videografi, fotografi, dan juga bahkan di literasi, sastra dan segala macam. Jadi emang saat ini di dunia skena tersebutlah 4 buah divisi di ranah kinerja, dalam artian teman-teman ini. Kita start dari mana nih, banyak banget dia. Iya banyak banget kan. Mau start dari mana dulu nih, satu-satu kali yang basic. Yang paling basic adalah visual sebenarnya. Visual paling banyak orang pakai karena itu adalah benda yang paling secara fungsi ya, mata itu adalah indera atau alat yang paling tinggi lah derajatnya, bahwa kita bisa melihat, bisa merasakan sesuatu, menyaksikan sesuatu itu tetap ada di level paling tinggi. Dan memori paling tajam memang penglihatan sih, karena lu mimpi juga paling sering ngeliatnya itu kan. Jadi jadi secara visual itu derajatnya paling tinggi. Namun di level kedua, namun ini sejajar. Jadi semua 4 level ini yaitu ada visual, audio, perekaman dalam bentuk dokumentasi ya, media rekam intinya, perekaman, dan yang keempat adalah nalar atau literasi atau konsep atau ide atau kritik misalnya, tapi disebutnya di nalar. Jadi ada kinerja mata yang pertama, yang kedua adalah kinerja kuping, yang ketiga adalah kinerja memori atau merekam sesuatu, yang keempat itu adalah literasi atau nalar, jadi otaknya. Jadi ketika lu udah bisa melihat, udah bisa mendengar, lu juga bisa menyimpan memori. Yang keempat lu adalah bisa berpikir dengan baik untuk membeberkan konsep. Kayak contoh gini deh, kalau lu udah bikin gambar bagus, tapi ketika ditanya sama orang-orang, ini gambarnya tentang apa ya? Atau ini apa ya maksudnya gambarnya, dan lu nggak bisa jawab, itu mungkin lu udah kehilangan satu indera di sana, penyempurnaan dari sebuah visual yang baik, tapi lu ternyata nggak menyisipkan konsep atau misalnya ide di sebuah gambar. Begitupun dengan musik, lo udah punya band bagus banget, kualitas audionya bagus, manggungnya bagus, segala macam, tapi ketika ditanya albumnya mana, cover albumnya mana, atau misalnya artworknya mana, atau fotografinya ketika lo posting di Instagram atau posting di platform-platform sosial media lainnya, kok nggak
nggak menarik ya, orang nggak menarik untuk ngeklik, orang nggak menarik untuk berinteraksi secara visual. Jadi 4 ranah tadi, visual, audio, itu saling mendukung satu sama lain agar tercipta sebuah kinerja yang kalau saat ini orang-orang bilangnya subculture atau lebih seneng disebutnya skena, mungkin anak-anak skena lah, anak-anak skena, anak-anak ya, nah nanti kepecah lagi tuh, ada yang hype, ada anak-anak yang hipster lah, ada anak-anak yang jadi anak-anak R&B-an lah ya, pokoknya gitu, biar penyebutannya gampang, kita sebutlah skena lah ya, gitu. Tapi skena ini biasanya meliputi ranah kolektif, temen yang berkumpul tapi menghasilkan sesuatu, itu biasanya dari skena. Temen yang berkumpul itu bikin acara, misalnya bikin acara party, disco atau apa, yang kemudian di sana bisa terjadi interaksi, bisa macam-macam lah outputnya. Dan lu bergerak di situ semua kan? Dia tuh bapaknya skena. Ya tapi kan itu tadi dia nyebut banyak tuh elemen-elemen yang tadinya mungkin kita anggap terpisah, tapi sebenarnya saling bersinergi gitu kan? Ya karena harus bersinergi mereka. Ketika lu memulai, lu startnya dari mana, terus kayak lu menyadari bahwa oh ternyata, katakanlah misalnya gue mulai dari seni rupa dulu, gue desain, gue belajar desain, habis itu ternyata gue sadar desain itu ada agak bersinggungannya tuh deket sama musik, sama suara, sama audio gitu. Ketika gue mempelajari video, ternyata di video itu yang lebih penting audionya dulu justru yang dikulik sebelum videonya gitu. Di situ gue baru nemu tuh, oh ternyata nggak bisa satu elemen ini berdiri sendiri gitu. Nah, kalau lu dulu startnya dari mana, Om? Gue dari seni rupa visual. Itu dia sebabnya. Apa sih? Di ISI bukan? Gue di ISI Jogja, seni rupa, jurusan seni grafis, print sama printmaking. Jadi yang bikin cetak segala macam seni. Bukan yang desain. Bukan yang desainnya, bukan yang desain grafisnya. Oh, memang yang cetaknya. Tapi yang seni grafisnya, seni grafika mencetak. ya? Grafika betul. Jadi di situ ya gitulah, tadi yang seperti gue beberin kan, selama waktu itu kan kita belum nemuin kondisinya. Kayak gue pernah dengar cerita anak SMA baru lulus zaman itu dan bilang ke orang tuanya, "Mah, Pa mau masuk jurusan desain grafis." Mungkin dimarah-marahin sama orang tuanya. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Atau ketika lu ngeband gitu ya, jadi musisi mungkin diketawain sama mereka tuh. Ngapain kamu mau jadi orang nggak jelas masa depannya segala macam. Namun sekarang berbalik bahwa tiba-tiba ranah formal sama ranah informal yang bilang tadi, kayak misalnya fashion designer, arsitektur. Arsitek, atau misalnya desainer produk, atau misalnya franchise di level waralaba di ranah entrepreneur, misalnya bikin kopi, atau misalnya usaha bisnis, misalnya warung mie instan tapi gaul gitu misalnya, yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya ada. Orang mikirnya bahwa ngopi ada cuma di pinggir jalan, bentuknya warung pinggir jalan doang, biasa aja. Itu yang biasa aja, nggak pernah terpikir bahwa di ranah kreatif selanjutnya, ketika udah bisa melibatkan skena, ini bisa levelnya bisa sejajar bahkan. Dan nggak ada yang nyangka juga gimana misalnya contohnya ada kerjaan-kerjaan formal di ranah misalnya perbankan. Perbankan mau bikin acara untuk bisa mendatangkan orang banyak yang membutuhkan aktivasi di sana, ada promosi, ada orang pengenalan paket program dan segala macam. Yang dibutuhkan adalah desainer grafis yang baik. Yang dibutuhkan adalah band yang baik agar bisa ngumpulin massa sebanyak itu. Sehingga sampai partai politik sekalipun misalnya. Di partai politik misalnya lu nggak bakal pernah bisa bikin kampanye kalau nggak ada gimmick. Di situ ada musik, ada band yang manggung, ada keramaian, ada artistik, ada baju seragam, warna-warni, ada desainer yang tepat dan segala. Jadi kinerja kreatif saat ini udah mulai diperhitungkan. Karena gini, kalau mungkin dulu maksudnya yang tadi lo sebutin, mereka tuh dulu tuh orang belum sadar bahwa kolaborasi itu penting. Ya kan? Kalau sekarang mungkin udah mulai banyak bahwa sebenarnya kalau misalnya gue mau majukan, katakan perbankan, misalnya dia mau jalan sendiri, dia nggak bisa, bukan nggak bisa ya, maksud gue mereka sadar bahwa ternyata untuk bisa tap in ke masyarakat, gue butuh komunikasi di dalamnya, gue harus bikin iklan yang menarik. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kolaborasi ya, kalau dibilang zaman sekarang orang akhirnya berpikir untuk kolaborasi, kalau menurut gue justru dari dulu sebenarnya udah terjadi kolaborasi. Yang terjadi sekarang adalah kata ini akhirnya jadi disematkan banyak orang di kalimat-kalimat sampai akhirnya kesadaran itu jadi otomatis gitu. Kalau kita bikin apapun harus ada kolaborasinya, harus ada kolaborasinya gitu. Cuma kan kalau dulu kesadarannya mungkin sebenarnya berjalan kolaborasi, tapi mereka merasa itu bukan kolaborasi. Tapi kalau sekarang orang mulai awareness-nya tinggi, kita harus bikin kayak gini, kita harus kolaborasi sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kondisi yang paling memungkinkan adalah satu, bahwa zaman berubah, teknologi berubah,
udah itu antisipasi orang terhadap apapun berubah. Yep. Siapa yang nyangka bahwa fasilitas-fasilitas di ranah kreatif itu saat ini didukung sama teknologi misalnya. Lu nggak usah jauh-jauh. Siapa yang ngebayangin kalau dulu ngirim barang itu harus kita nggak pernah nyangka sebelumnya ada aplikasi online misalnya. Kita nggak pernah menyangka beda sebelumnya nih ada. Om. Sebelumnya maaf suhu. Sorry. Kan yang ngerasain generasi perubahan kan Om doang nih. Kami sih sudah hidup dalam Kami lahir teknologi. udah tahu nih. Bentar Om, ngomong-ngomong karena lu ngerasain perpindahan itu teknologi, dia. gue pengen tahu nih apa paling, sih yang ini? paling fatal sebenarnya. Ada beberapa orang yang bisa mengikuti, ada beberapa orang yang ternyata nggak mampu. Dalam artian, andai kan lu udah ada beberapa orang ditakdirkan menjadi user aja, cuma just user, lu cuma pengguna aja, memanfaatkan hal-hal yang ada di ranah teknologi dan kemudian hidup dengan teknologi tersebut. Sehingga kalau diistilahkan gitu ya, lu adalah pembeli, gitu, tapi nggak pernah ada di ranah penjualnya. Lo ada di ranah usernya, bukan di ranah kreatornya, lo ada di ranah lo ada di ranah pemakai, ya pengguna ya, bukan di ranah sang kreator. Jadi ketika ini terjadi, ada beberapa orang yang bisa bertahan dengan momentum-momentum yang kayak tadi lu bilang. Dulunya nggak ada, sekarang ada. Tapi ada beberapa yang bisa ngikutin, ada beberapa yang nggak bisa sama sekali. Contoh ada musisi yang ternyata bisa tuh ngikutin perkembangan zaman. Dia punya channel YouTube walaupun musiknya kekolot misalnya. Musiknya dari tahun 80-an atau tahun 70-an, tapi dia tetap punya channel YouTube sendiri. Dia punya akun sosial media lain, atau nggak usah jauh-jauh sampai itu kan sebenarnya medium penyebaran doang kan. Tapi kalau misalnya ngomongin musiknya sendiri, kayak zaman perubahan musik ke digital pun itu kan nggak banyak musisi yang bisa menerima kan sebenarnya. Tapi pada akhirnya kayak ternyata tuh yang berubah tuh nggak cuma musiknya. Kalau kita ngomongin demand, orang dengerin platformnya juga berubah. Platform berubah, kayak yang dulunya cuma bisa mono pindah jadi stereo, sekarang udah bisa Dolby. Bisa apa yang biasa didengerinnya zaman dulu dengerin musik pasti pakai Walkman, itu merek. pakai earphone di jalan, pakai kaset kayak gitu-gitu, suaranya segitu aja gitu. Terus sekarang lu bisa denger di manapun, bahkan kayak misalnya lu pergi ke supermarket gitu, speakernya tuh udah bukan speaker jelek lagi biasanya. Dan itu kan mau nggak mau nantinya sebagai kreator pun lu harus bisa mengikuti fasilitas yang tersedia di lapangan gitu kan. Kalau misalnya ngomongin kayak ya kalau level digital kan explore soundnya bisa lu apa-apain aja kan. Mau nggak mau akhirnya lu harus belajar itu juga. Setuju banget. Dan itu dia yang menyebabkan zaman now, kalau bilangnya kan zaman now gitu, zaman now yang dibutuhkan itu bukan partisipasi pasif. Dalam artian ketika lo mendapatkan apapun dalam bentuk teknologi, dalam bentuk ranah digital, yang harus lakukan adalah partisipasi aktif. Dalam artian menggunakan benda itu dan kemudian mencari tahu fungsi benda tersebut. Aktif itu kan seperti itu. Ketika lu udah tahu bendanya, lu cari tahu bendanya, lu cari tahu fungsinya, lu cari tahu kinerja benda tersebut, lu cari tahu apa yang bisa kita lakukan dengan benda tersebut, dan kita cari tahu bagaimana caranya menghasilkan dari benda tersebut. Jadi kayak partisipasi aktif gitu kan. Kalau yang cuma pasif aja, yang cuma pasif aja adalah ketika tahu bendanya, udah cuma digunain aja, udah dipakai aja. Gak pernah tahu bahwa di level selanjutnya benda ini ternyata bisa menghasilkan. Di level selanjutnya benda ini ternyata bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Di level selanjutnya benda ini sangat penting. Di level selanjutnya kalau lu kehilangan benda ini lu akan apa gitu yang jadi kayak selalu menaikkan derajat sebuah kultur apapun, teknologi. Bisa jadi ini adalah kultur yang kayak gini deh, misalnya user salah satu sosial media platform, kita sebut aja Instagram misalnya. Di level user itu lu cuma foto, upload, selesai. Di level selanjutnya foto, upload, dan mencari kemungkinan gimana caranya gue berkreasi dengan uploadan ini. Gue mencari fungsi-fungsi lain dari fasilitas yang ada di platform ini dan segala macam sampai di satu level akhirnya lu bisa menghasilkan sesuatu. Di satu level lu akhirnya bisa menjadi orang yang paham betul kinerja apa sebenarnya sedang terjadi di Instagram atau di sosial media atau di platform apapun itu. Gimana caranya posting di waktu yang tepat dan segala macam. Jadi di level tertentu kita sambil belajar dan ingat bukan cuma sekedar pengalaman yang terjadi, tapi sambil mempelajari ya. Kayak contoh ada bilang, posting yang bener tuh jam segini, tapi cuma tahu doang bahwa posting yang bener jam segini, tapi dia nggak mempelajari bahwa kenapa posting jam segitu bener. Efektifnya tuh kenapa? Kalimat tanya kenapa tuh jarang dimiliki sama orang sih sebenarnya. Jadi selalu saat ini selalu how terus, tapi nggak pernah ada si 4W-nya itu.
5W 5W satu. sama. 5W-nya nggak ada. 5W-nya nggak ada. Yang ada cuma satu hanya. Tadi kan lo cerita kalau misalnya sebenarnya lo adalah orang paling tua di antara kita bertiga. Paling tidak di antara kita paling tidak di antara kita bertiga. Dan Oh, di lo, sekian nama dia muda. nah kalau gue sama Ari kita tuh udah ngerasain, gue sama Ari kita berdua tuh udah ngerasain perkembangan digital gitu. Kita hidup di dalam digital yang pergerakannya memang sudah maju banget. Tapi lo sebagai seorang seniman kontemporer yang ngerasain dari yang kayak teknologi masih biasa aja sampai sekarang udah yang iya udah yang benar-benar berkembang banget. Gimana sih lo memanfaatkan teknologi khususnya kayak gini deh, kayak smartphone lo aja kayak kayak handphone lo. Lo gimana sih cara memanfaatkan sih teknologi lo sendiri ini yang sekarang lo pegang? Yang paling penting itu sebenarnya adalah tahu guna dan tahu fungsi. Iya. Kayak misalnya kita berguna dan berfungsi tadi. Kayak misalnya orang nggak sembarangan. Ada banyak yang memilih smartphone atau memilih teknologi yang akan dia gunakan itu hanya sekedar kepentingan guna hanya memberikan guna gitu ya. Tapi nggak pernah bahwa misalnya contoh bahwa benda ini bisa mendengarkan, bisa menyaksikan gambar dengan bagus sekali. Kalau misalnya foto lu bisa menghasilkan karya foto yang bagus banget gitu dan segala macam. Hanya taunya cuma sebatas itu. Tapi nggak pernah ditahukan bahwa level selanjutnya dari guna fungsi tadi yang gue bilang yaitu adalah mengambil keuntungan dari apa yang udah berhasil kita lakukan. Contoh andai kan gue bisa menciptakan karya bagus dari smartphone ini, atau gue bisa menghasilkan efektivitas kerja dengan smartphone. Dengan smartphone ini misalnya gue difasilitasin bisa mendengarkan suara yang bagus banget gitu misalnya. Berarti otomatis musik gue jauh lebih efektif ketika didengarkan di smartphone ini. Atau di level selanjutnya lu bisa berkata bahwa ketika membeli sesuatu atau misalnya menggunakan sesuatu, lu langsung ambil di level tertingginya. Jangan pernah meraba bahwa ini ada di level rendah. Jadi langsung fungsikan sesuatu ada di level paling tinggi. Gila, walaupun even itu bermain game sekalipun gitu. Langsung download game yang paling tinggi. Maksudnya jangan sampai ketika lu mempunyai sebuah tools atau sarana yang bagus banget, yang lu gunakan adalah memainkan sesuatu yang bagus di sana. Benar. Jadi selalu fungsikan dan kemudian ambil fungsi dan guna dari benda tersebut gitu ya. Jadi kayak apapun itulah, kayak misalnya karya, otomatis lu udah bisa menghasilkan karya video yang bagus. Apa bakal dijadikan apa karya video yang bagus ini? Jadi kayak pertanyaannya bakal kayak gitu terus gitu. Karena kalau sorry lanjutin dulu. Nggak apa. Soalnya kalau misalnya emang lagi ngobrolin teknologi itu kan berkembangnya gila cepet banget ya. Yes. Jadi orang tuh kayak belum sempet ngulik yang ini udah ganti lagi. Kadang kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita gue sendiri pun kadang masih suka bingung gitu. Gue sebenarnya memutuskan untuk pakai ini tuh karena tertarik gitu sama itunya, atau kayak gue beneran pengen karena gue pengen pakai ini buat, katakanlah contohnya misalnya kalau lu ngomongin smartphone tadi, misalnya gue lagi ngomongin audio gitu. Berarti kan harusnya gue mikirin, oke, gue cari tahu nih di sini kemampuan audionya tuh seberapa bagus nih. Gitu. Terus kayak misalnya dia kalau ngerekam tuh jernihnya tuh kayak gimana nih. Bahkan sampai titik kayak detail banget, kayak mic-nya di mana ya di sini ya. Gue ngarahinnya harus gini atau harus gini ya. Banget, bisa sampai sedetail itu kan. Dan di level selanjutnya mereka akan tahu. Orang-orang tuh akan tahu bahwa fungsi ini itu mewakili apa yang dia inginkan. Dalam artian ketika misalnya gue kalau beli handphone ini, kalau gue datang ke konser, gue rekam, nanti videonya gue upload ke YouTube, viewer gue bakal banyak karena audionya bagus banget misalnya. Atau ketika gue potret dan gue ini stabil banget ya, nggak goyang dan segala macam. Gila nih cocok banget yang gue sambil nongkrong sambil ini. Dan bakal ketika nanti gue upload itu bakal menjadi sesuatu yang menarik gitu misalnya. Jadi segala macam jenis konten yang terjadi itu sudah dipikirkan matang-matang since very beginning. Bukan lo ketemu di tengah. Karena kalau lo ketemu di tengah, oh ternyata ini bisa kayak gini. Nah ini iya benar. Harusnya kita duluan yang mulai. Jadi selalu telat. Lo akan telat sama orang-orang yang sudah bisa memfungsikan ini di level selanjutnya next step. Karena lo tahu banget, lu harus yakinkan dalam diri sendiri bahwa perpindahan itu bakal cepet banget. Jadi kalau lu nggak tahu dari awal, lu akan jadi terus-terusan jadi user. Dalam artian terus-terusan bakal menjadi follower. Karena lu nggak pernah, misalnya contoh, disuruh ikut sosial media Twitter sama temen gara-gara semua teman-teman pada pakai Twitter. Tapi yang lu lakuin saat itu adalah misalnya langsung mempelajari apa sih Twitter, apa sih fungsinya, googling misalnya.
Twitter, siapa yang nemuin benda ini? Siapa yang ini? Dari tahu sejarahnya, fungsinya, kinerjanya, apa yang bisa dilakukan, outputnya, siapa yang apakah itu trending topik, apakah ini apa segala macam, sampai di level tertinggi dan lu baru masuk ke dalamnya. Jadi ketika udah masuk, lu udah siap dengan segala macam konsekuensi yang ada di sana gitu. Dibandingkan dengan yang ikut-ikutan nanti ketika yang lain sudah mengetahui satu fungsi yang lebih tinggi, lu masih tetap ada di gitulah, lu akan selalu ketinggalan gitu pokoknya. Jadi teknologi apapun itu platformnya di ranah digital khususnya dari software gitu, lu mau nggak mau harus update software lu. Andai kan ada beberapa platform kayak misalnya Photoshop atau misalnya kinerja Sketch atau sketching, software yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, intinya adalah software lu bisa jalan kalau lu upgrade itu. Atau ketika lu menjadikan itu jadi benar-benar lu harus update terus, auto update intinya. Itu dulunya cuma berlaku di ranah digital, tapi sekarang jadinya berlaku juga di ranah manusia. Lu harus update terus. Iya benar-benar. Apapun itu. Apapun sih, kayak behavior manusia pun banget update. Karena kalau nggak update, tapi hubungan dengan teknologi yang paling jelas adalah ketika lu nggak update, lu akan ketinggalan satu momentum bahwa fungsi tadi. Iya. Ada satu hal yang nggak bisa lu fungsikan ketika lu nggak update. Dalam artian, sial, ternyata ketika gue update, gue ternyata mampu seperti ini. Oh, ternyata ada satu fasilitas yang akhirnya bisa gue dapatkan. Ya gitulah, maksudnya teknologi bergerak. Jadi kayak kinerja otak aja sebenarnya. Orang kan belajar terus ya, belajar, ilmu pun bertambah gitu ya. Lu nggak bisa stuck di satu momentum. Kaget nggak kita ketika tiba-tiba sekarang ada internet? Ketika dulu misalnya nggak ada tuh, masuk ada di ranah. Tapi betapa mengagetkan ketika anak SD nggak belajar internet sekarang. Iya, ya misalnya kan kayak gitu. Jadi ya otomatis harus diupdate. Dulunya belajarannya hanya membaca, sekarang belajar membaca teks dari layar misalnya, dari screen. Belajar membaca berita dari yang tadinya cuma koran, jadinya jadi ranah digital dan segala. Ya gitulah misalnya perkembangannya. Nah, jujur ya, gue dari awal gue kenal lo, atau mungkin beberapa orang berpikiran bahwa kayak rata-rata seniman gak terlalu semikir itu soal perkembangan teknologi gitu. Tapi ketika gue ngobrol lebih dalam sama lo kayak gini, gue jadi tahu ternyata lo semikirin itu tentang perkembangan teknologi. Bahkan sesimpel lo milih smartphone gitu. Gue mau nanya deh, kenapa lo milih Oppo? Itu yang mau gue tanyain. Ya gue tahu ini apa namanya, ya itu gue udah belajar ini terlepas dari kita lagi ngobrol di tempat Oppo ya, tapi maksud gue ya apa namanya, kayak yang paling gue sadarin adalah misalnya audio gitu. Gue perlu banget untuk mendengarkan detail. Oh iya, lu juga berkaraoke ya, misalnya berkaraoke, musik gitu, itu kayak misalnya ada banyak banget representatif band bagus gitu ya. Tapi secara representasi berantakan karena dia nggak berpikir di ranah orang mungkin nggak selamanya cuma nonton gambar gitu ya. Dia juga mendengarkan audio yang baik. Iya, benar. Bahkan ada kalanya orang nggak denger YouTube, orang nggak melihat YouTube, orang mendengarkan YouTube. Tinggal dengar suara doang. Berarti yang bisa cuma itu yang paling pertama, kualitas suara. Udah itu ya kamera udahlah ya, gila nih apa namanya, kalau nonton konser mungkin bakal bisa malam-malam biasanya gelap. Malam udah tuh foto aja bagus hasilnya. Dari apa kalau jauh nggak kelihatan, digedein. Tapi pas lo lihat kualitasnya, itu yang pertama, ya itu paling standar banget. Tapi dari situ berkembanglah sebuah metode baru. Ketika misalnya akhirnya lo bisa bikin karya dengan hasil karya yang seperti itu. Karya selanjutnya di next step, bahwa lo ketika udah bisa mendengarkan suara yang detail, lo bisa tahu sekarang, oke, kalau gue mau ngetes audio gue, kalau misalnya habis bikin komposisi musik atau apapun, teslah di handphone ini misalnya, atau di smartphone ini, yang lo bakal bisa tahu, asik, ternyata pas banget udah dapet bahwa teknologi audio lo ternyata berjalan dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Nggak yang stuck tiba-tiba lagunya udah digarap bagus banget tapi dengerinnya masih pakai misalnya tape yang sangat yang atau yang misalnya MP3 player yang kualitasnya mungkin nggak suaranya sember itu nggak, ya gimana ya ketika nanti, jadi ketika sudah tahu ada teknologinya, please push ini ke level yang paling tertinggi, maksimalin deh. Karena gini, contoh yang paling kasar, ingat nggak sih ada teknologi DVD zaman dulu, DVD itu kualitasnya 720 kali 576. Yes, apa namanya? PAL. 720 576. Lu kebayang nggak ketika sekarang ditonton di kualitas 4K atau apa di atasnya 4K sekarang apa ya? 8K ya, 8K atau siapa?
itu cuma tampilannya bakal cuma segede. Ini misalnya layar segede gini, di 4K, Dia cuma segini. dia cuma segede gini. Dan kebayang nggak, lo hidup dengan karya yang sangat masterpiece itu dengan kualitas seperti ini. Tapi andaikan lo waktu itu mengupgrade, ketika udah tahu bahwa ada teknologi yang baru, pindahin di level selanjutnya, langsung di-upgrade. Oh, tadinya kemarin resolusi gue DVD dinaikin deh ke Blu-ray. Shit, sekarang ada yang lebih atas dari Blu-ray, misalnya ada 8K atau misalnya dari HD ke 4K, itu kemudian ke 8K. Naik selanjutnya, ya udah video lo harus upgrade terus ke sana. Secara kualitatif Itu ngomongin ini ya, maksudnya misalnya kayak orang biasanya mikir ide udah kompleks, udah bagus gitu, tapi begitu eksekusi Iya, banget. betul. Itulah yang terjadi ketika misalnya terjadi sebuah konser. Kenapa ada konser yang jelek, ada konser yang bagus ya gitu ya. Kan kita tahu ya, mungkin kalian pernah nonton konser. Kenapa nih konser ini kok berkesan banget ya, bagus banget ya. Dia meletakkannya dengan porsi yang tepat, pengambilan gambarnya bagus, audionya juga bener, lightingnya juga nggak macem-macem, secukupnya gitu kan. Hal-hal kayak gini yang itu tadi sama persis kayak entah apapun outputnya, lo mau bikin minimalis, foto lo mungkin cuma hitam putih doang. Tapi ketika lo ambil dengan teknik yang paling yang tinggi derajatnya, skill yang paling tinggi derajatnya, akan berbeda dengan foto hitam putih yang pakai filter doang misalnya. Misalnya kayak gitulah yang oh ini orang nih, gue paham kenapa mereka mengambil karya seperti ini karena ada cerita di baliknya. Yang tadi gue bilang tadi 4 sehat 5 sempurnanya. Entah itu video, audio, visual, audio, rekaman maupun literasi. Ada kinerja otak yang diletakkan di sebuah mahakarya gitu. Apapun itu outputnya, gue pikir. Jujur ya, ini ceramah teknologi yang membuat saya terharu. Asik, aman sih, gagal lah. Gue kira kita bakal ngomongin seni banget cuy, ternyata kita ngomongin teknologi. Abis ini nanti kan ada games kan. Nah sebelum ke situ, gue tertarik ngulik soal yang tadi lu sempet mention, manusia tuh akhirnya kan harus adaptasi sama teknologi. Padahal sebenarnya teknologi itu kan diciptakan karena ada kebutuhan manusia lebih, explore lebih. Tapi kalau sekarang gue lihat nggak semuanya memang. Mungkin ada orang-orang kayak lu yang udah duluan baru lu cari teknologinya gitu. Tapi kebanyakan justru malah jadi ketinggalan sama teknologinya, terus dia sibuk ngejar. Padahal teknologi itu kalau kita baca sejarah ya dari 1.0, 2.0 sampai sekarang 4.0 itu ya itu diciptakan karena kita punya kebutuhannya dulu. Nah, gimana caranya orang-orang bisa punya kesadaran bahwa gue harus ciptakan kebutuhan gue dulu, baru gue pakai teknologi. Itu dia makanya tadi ketika ada supply and demand, jangan please terus-terusan berpikir demand-nya, atau please jangan terus-terusan berpikir supply-nya. Dalam artian gini deh, gambar itu nggak pernah berubah. Dari zaman dulu orang hanya melihat gambar dalam bentuk frame misalnya. Kita nggak pernah lari dari itu, bahwa orang itu cuma nonton video itu ya kalau nggak bentukannya TV, ya bentuknya layar yang terbatas sama screen sebesar ini misalnya, atau kotak zaman dulu, atau mungkin zaman dulu 4:3, sekarang jadinya 16:9. Tapi kita tetap terbatas mata kita di level itu. Ketika nanti resolusinya menjadi tinggi, tapi kan yang penting yang harus kita pahami adalah esensi yang dari awal, bahwa orang melihat gambar. Ini kayak gue sekarang, gue nggak ngelihat gambar saat ini karena mata gue nggak terbatasi oleh picture atau picture itu frame, nggak ada framing di sini. Mana ya, kok nggak ada kotaknya sehingga menyuruh gue. Tapi ketika kemudian dimudahkan bahwa kita akhirnya harus melihat dengan benda seperti ini atau begini gitu ya, kita akan punya framing. Jadi mindset kita tentang imaji berubah gitu. Kalau nggak diikuti dengan teknologi, dalam artian kita tahu dulu nih fungsinya. Oh, ternyata lebih enak ketika ngelihat wide dibandingkan ngelihat 4:3. Oh, lebih enak ngelihat portrait dibandingkan ngelihat landscape. Tapi kan harus tahu dulu esensinya. Kenapa kita harus foto portrait? Kenapa kita harus foto landscape? Apa yang mau itu ada kata-katanya juga. Kenapa? Karena portrait ya badan orang tuh kan panjang. Badan orang panjang, jadi kalau di foto bentuknya kayak gini, kakinya nggak kelihatan. Jadi harus gini agar jadi jadi yang sebenarnya itu kan mengikuti behavior manusianya kan. Baru jadi ada tadinya kan gue inget banget tuh soal transisi dari wide ke portrait. Dulu sempat ada perdebatan, video nggak boleh portrait, ada yang bilang kayak gitu kan. Video nggak boleh portrait, pada akhirnya sekarang udah mulai semua udah portrait semua. Kayak Instagram story. Iya, Instagram story ataupun itu, karena ya secara figuratif ketika behavior manusia, orang lagi kemana terus fotoin gue dong gini, nggak mungkin kan lu tiba-tiba gini. Atau misalnya kalau foto masih wajar nih untuk potret gitu, tapi kalau misalnya video jadi terbiasa juga begitu lu ngeluarin smartphone lu, pasti posisinya begini. Nggak mungkin tiba-tiba gini, nggak mungkin. Ya, orang langsung mikir bahwa memegang dengan bentuk seperti ini lebih sulit ketimbang dibanding kayak gini. Akhirnya karena gitu. terbiasa begini, penikmat pun
Ya. lama kelamaan berubah juga. Nah, itu dia. Jadi kondisi yang paling standar awal. Kenapa banyak banget orang yang mengikuti teknologi dengan cara yang salah? Yaitu yang dia lakukan pertama kali adalah using, bukan knowing the technology. Kenapa gitu Ya, kan? Kenapa kayak gitu? Jadi kayak yang dia lakukan pertama adalah udah langsung menggunakan. Ada beberapa orang yang nggak perlu sebenarnya sama sekali untuk memakai fasilitas misalnya chatting atau misalnya karena gue lebih efektif kalau gue menelpon. Nggak usah lo install benda itu karena itu akan mengganggu satu behavior yang akan merusak satu sistem baru. Gitu misalnya dalam pola pikiran. Kecuali kalau udah terpaksa banget ada orang yang ngirim file. Oh ternyata ngetik lebih enak. Tapi itu kan menghilangkan esensi lo dalam berbicara misalnya. Dulu lo mahir banget dalam berdialog, hati ke hati. Mainin nada, suara. Ya sekarang gini deh. Psikiater pakai chat dengan psikiater ketemu langsung akan beda langsung hasilnya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi, ada yang nggak sama sekali. Namun alangkah indahnya ketika hal yang tadinya nggak bisa terfasilitasi satu sama lain harus fisik nih, kemudian menjadi bisa. Itulah yang puncak tertingginya bahwa kita ternyata kalau bahasa Jawanya nih ya manunggaling gitu. Manunggaling kayak apa namanya kayak manunggaling smartphone. Iya manunggaling smartphone atau manunggaling teknologi bahwa lu ternyata benda yang sama sekali contoh dulu lu cuma bisa pameran di galeri gitu. Misalnya. Tapi kemudian ketika difasilitasin sama teknologi, oh gila gue ternyata bisa juga ya pameran di smartphone atau pameran di sosial media platform dan segala macam. Efeknya apa? Karya gue bagus banget, lebih bagus secara visual dilihat di dan penyebarannya lebih luas. Itu banyak kok. Kayak misalnya contoh gini deh, paling gampangnya di YouTube atau platform sejenisnya, itu masing-masing dari kita yang punya channel di situ tuh udah punya ruang sendiri untuk yang eksklusif, yang berbayar. Itu kan kayak lu punya pameran sendiri untuk orang-orang yang memang benar-benar tulus pengen datang. Partisipasinya lebih ketimbang yang free gitu. Iya betul. Jadi ya dinaikkan levelnya ya kayak tadi gue bilang bahwa di level apresiasi. Jadi kayak si 4 sehat itu kan tadi terdiri dari visual, audio, perekaman dan otak gitu atau nalar. Tapi yang 5 sempurna ini dukungan ini yang tetap harus kita jadikan. Oh ini ada 4 sehat, ada 5 sempurna. Ada 5 sempurna ya. Itu bentuknya supporting system. Supporting system itu ya di level pertama adalah fasilitator. Di level pertama adalah apresiator, di level kedua adalah fasilitator. Level yang apresiator ini juga ada level-levelnya. Fasilitator juga ada levelnya gitu ya. Di level apresiator yang paling rendah itu cuma penyuka doang. Lu cuma suka sama gambar lu, nge-like aja enggak, ngasih komen boro-boro. Tapi lu cuma suka doang aja. Lu suka browsing ngelihat gambar ini. Nggak ada tuh partisipasi aktif untuk menjadi seorang misalnya fans dari musik. Atau lu nggak pengen misalnya di level selanjutnya lu membeli merchandise-nya atau lu nonton konsernya atau lu membeli tiket atau lu mensupport ke pergerakan band ini atau misalnya membeli CD-nya dan segala macam atau beli platnya dan apapun tapi lu suka sama bandnya. Itu level paling rendah. Level paling tinggi ya udah partisipan dalam artian lu beli CD-nya, lu nonton konsernya, lu support channel subscribe-nya, lu kalau ada iklan yang muncul atau misalnya ada advertising yang muncul di ini tolong klik dong karena biar kita bisa dapat nggak di skip gitu misalnya kita tetap klik atau misalnya agar tetap bisa mendapatkan impact ke bandnya dan segala macam. Jadi saling support. Ini adalah supporting system yang level pertama. Yang kedua adalah fasilitator itu ya itu puncak dari sebuah mahakarya adalah karya seni khususnya adalah ketika karya lo bisa dinikmati. Yaitu jadi YouTube itu adalah fasilitator band lo. Synchronize Fest kalau lo tahu ada Synchronize Fest, ada Video Fest, ada apapun lah. Festival besar itu adalah fasilitator dari mahakarya tadi. Jadi intinya ketika lo udah mempunyai sebuah produk bernama 4 Sehat, ranah apapun kreatif, digital atau apapun lah pokoknya yang lu biasa bikin video digital atau lu bikin karya-karya digital atau lu menggunakan platform digital untuk karya aktivitas lu butuh seorang fasilitator atau butuh benda yang bernama fasilitator tadi agar lu bisa survive. Karena kalau lu nggak, ya kayak gini deh, lu percuma jadi dokter kalau nggak ada yang sakit di dunia ini gitu kan. Waduh. Ya, misalnya. Contohnya berat. Misalnya, kayak lu nggak perlu jadi seorang perbankan kalau ternyata orang nggak ada yang butuh duit gitu. Orang nggak butuh uang juga. Orang nggak perlu ngambil uang ke ATM. Lu ngapain jadi perbank? Karena nggak ada gunanya gitu. Tapi ketika sudah ada demand-nya, ada orang yang menikmati itu, ada orang yang sangat kecanduan musik misalnya. Nggak bisa nih gue weekend harus nonton konser karena ini adalah salah satu ajang gue untuk apa? Fasilitasin. Karena ketika ditemu di tengah-tengah dalam bentuk apapun,
terjadi persinggungan teknologi kah di sana, terjadi persinggungan antara supply dan demand kah di sana. Itulah puncak kejayaan kebudayaan gitu. Maksud gue kayak sejarah itu selalu kecatat dengan cara seperti itu. Ada orang mau bangun rumah gitu ya. Ada orang mau bangun, lu bisa bikin rumahnya biasa aja sebenarnya. Iya. Kotak doang, di situ taruh kasur tapi nggak disekat-sekat, nggak ada kamar mandi ya udah kalau mau pojok jadi pojok situ ya. Kalau mau buang air kecil di situ aja. Silakan aja, kotak doang rumahnya. Tapi zaman itu selalu ditandangkan dengan pola pikir baru. Oke, disekat, oke temboknya dibikin seperti ini, oke gentengnya seperti ini, parkir seperti ini dan segala macam. Sehingga nanti lu akan berangkat yang tadi namanya yang gue bilang tadi persoalan si skena tadi ya. Gue tadi sempat singgung nggak ya? Jadi di ranah ini ada level bahwa kenapa kita berbicara tentang subculture, kenapa kita berbicara tentang kolektif, kenapa sih kalian belum ya, misalnya gitu kan. Belum sampai situ. Sebelum kesana nih yang tadi dia ngomongin kolektif, skena dan semacamnya tadi belum disinggung, kita nanti lanjut lagi. Games dulu. Asik. Gamesnya adalah membuat lagu. Gimana ya? Enaknya kita bikin lagu karena dia musisi. Dengan apapun yang kita bisa temukan di sini. Asik. Liriknya berkaitan dengan gue tahu. Om Leo idolaku, Oppo HP-ku. Lu mau megang alat musik apa? Gue nggak ada alat musik. Nih, ada banyak nih. Gue ngapain ya? Gue suara deh. Ya, boleh. Gue nada. Om Leo yang nyanyi. Iya lah. Apa tadi liriknya? Om Leo. Lu ini aja. Apa namanya? Apa namanya? Chord. Bukan. Gue nadanya dia baca puisinya, tapi sajak. Musikalisasi puisi. Gue nadanya. Oke, boleh. Kita mulai. Sikat ya langsung ya, nggak usah pakai latihan. Lo udah jago. 3. Aku merasa bahwa diriku memang seperti ini. Namun apa yang kusangka bahwa aku ternyata itu. Yang bisa kulakukan saat ini hanya mengagumi apa yang terjadi pada diriku. Om Leo namaku, Oppo smartphone. Jadi ya lagu. Boleh. Keren. Om, mau nanya, Good Night Electric butuh personil tambahan gak? Gue mau main garpu. Gue bagian kayak gitu aja nggak apa-apa. Good Night Electric. Masih jalan proyek apa aja berarti? Ada sekarang ada kita nambah 3 personil baru. Ada Vincent. Bukan personil baru sebenarnya, kolaborator. Oke. Tim ya walaupun personil tapi maksudnya Good Night Electric tuh hidup ternyata. Kayak hidup tuh nggak berbuka berbagai macam kemungkinan kreatif yang terjadi. Ada saat ini ada tambahan personil. Dia tuh kemudian bisa nambah project apa lagi macam-macam dan segala macam yang mungkin bisa berkembang di kemudian hari gitu. Kayak teman-teman tuh tertarik banget untuk berbuat sesuatu terus menerus gitu, nggak pernah stuck di satu benda atau di satu ranah itu aja gitu. Jadi emang harus kreatif, harus melakukan hal-hal yang baru terus. History cuma boleh di repeat tapi nggak boleh ditahan, nggak boleh stuck di situ gitu. Dia hanya boleh di repeat kita aja. lanjut lagi dong ngomongin tadi seru tuh yang asik. Lu tadi sempat nyinggung soal skena kolektif gimana mereka bergerak. Jadi yang paling harus pertama kali dilakukan sama teman-teman adalah ketika tahu bahwa kita sudah memilih jalan hidup yang beda sama orang lain. Dalam artian yang biasa kita lihat misalnya kehidupan keseharian, ada seorang yang bekerja formal, ada seorang yang bekerja di kantor-kantor institusi pemerintahan misalnya. Namun ada beberapa teman yang ternyata hanya dan mau tertarik untuk melakukan sesuatu yang nggak ada di ranah formal. Contoh, aku lulus SMA dan aku suka menjahit, nggak mau lagi ngelakuin apapun selain menjahit baju gitu. Lo harus bertemu dengan satu kolektif lain atau bertemu dengan teman-teman lain yang intens melakukan hal yang sama, menjalin hubungan dengan teman-teman yang di mana ya ketemu orang yang suka fashion juga atau suka ngejahit juga, lo akan berkumpul di situ. Ketika berkolektif berkumpul akan terjadi perpecahan ide.
lu masukkan ide ini dilawan dengan ide yang itu, lu akan bertemu dengan konflik, lu akan bertemu dengan kepentingan, lu akan bertemu dengan kolaborasi absurd, lu akan bertemu dengan lu akan bertemu dengan ranah lintas disiplin, dalam artian tiba-tiba teman fashion tiba-tiba ada satu misalnya tukang manekin misalnya, yang orang tukang pembuat patung misalnya. Terjadi lintas disiplin. Dari pembuat patung lu ketemu sama driver paket barang misalnya. Ini kirim barang dari Bandung ke Jakarta karena ini adalah bahan-bahan yang dipakai buat ngejahit. Ketemu sama drivernya. Lintas disiplin lagi, driver jadi akrab, deket nongkrong bareng, udah tuh tahu akhirnya koneksi. Wah, Mas kalau ngirim paket ke luar Jawa yang bagus tuh bentuknya ini segala macam. Terjadi kolaborasi. Jadi di sebuah sistem kolektif, benda-benda seperti ini jangan sekali-sekali cuma dimanfaatkan, tapi dijadikan satu. Jadi ketika ada ketemu lintas disiplin, langsung diambil dan dijadikan satu part dari ekosistem tersebut. Jadi dalam satu ekosistem, atau dibilangnya kolektif, atau dibilangnya apa lagi ya? Subculture, atau lo kalau tahu nih sekarang lagi orang lagi ngomong tuh coworking space, kolektifan dan segala macam lah ya, tempat-tempat itu ya. Itu harus diisi sama persoalan-persoalan lintas disiplin tadi. Jadi nggak melulu stuck cuma di ranah misalnya apa yang kita sedang lakukan. Ini teman-teman video misalnya, nongkrongnya sama video aja gitu, nggak pernah nongkrong misalnya sama anak band untuk bikinin video klip mereka, nggak pernah nongkrong sama misalnya tadi sama yang jahit, ya gitulah, untuk jahit. Akhirnya lu nggak punya baju, akhirnya lu nggak punya kostum bagus ketika manggung. Lu nggak temenan sama tukang sablon, akhirnya lu nggak tahu sablon yang bagus untuk bikin merchandise gue gimana ya. Lu nggak kenal sama misalnya tukang plastik CD atau tukang gandain CD, lu nggak akrab, akhirnya lu nggak tahu cara bikin master untuk bikin video klip misalnya, atau lu nggak tahu tempat produser film, lu nggak tahu tempat ya gitulah. Karena lintas disiplin ini yang membuat kita menjadi sebuah ekosistem yang baik dan benar. Dalam ranah kreatif, dalam ranah skena. Ketika ada kolektif ini akan berteman dengan kolektif lain ini akan bertemu dengan kolektif lainnya, sehingga ekosistemnya makin kebentuk. Jadi nanti yang terjadi adalah ketika satu band muncul, misalnya gue mau ngerilis album, satu ekosistem ini akan support dia semua. Akan terjadi pembelian CD yang baik, akan terjadi ekosistem yang baik, dan teman di kota lain yang tadinya nggak pernah ternetworking sama sekali, nggak pernah terkoneksi, yang tadinya harusnya lu cuma ngerilis 100 CD karena komunitas lu cuma ada 100 orang nih. Oh, gara-gara lu punya kota lain, akhirnya lu menambah, misalnya tambahin 150. Oh, tambah lagi 200. Oh, tambah lagi, sehingga satu Indonesia akhirnya punya CD lu semua dan segala macam. Begitupun dengan networking jejaring. Contoh, dalam dunia online atau digital, ketika lo ngerilis sebuah benda gitu ya, yang harus lo lakukan pertama adalah bikin networking sebesar-besarnya dengan benda tersebut. Koneksikan dengan temen misalnya sebarkan press release ke seluruh radio di Indonesia. Bodoh amat ada yang mau muter atau enggak, tapi setidaknya disebarkan dulu. Tapi dengan kemasan yang bagus banget, sehingga ketika muncul emailnya, menarik nih, kok kata-katanya beda ya. Karena harus ada pemikiran di sana, harus ada otak yang benar, harus ada visual yang baik. Ketika lu bikin proposal, ketika lu bikin rilis, lu harus kasih materi yang bagus secara audio, sehingga ekosistem ini akan kebangun dengan begitu solidnya. Dan percayalah, yang bakal hidup dari sebuah ekosistem itu banyak ya. Kayak contoh, kita tahu ekosistem lah ya, dari rumput sampai katak, sampai ular, sampai apa ya, hutan, rumput. Nah, misalnya rumput, dari rumput dimakan belalang dimakan katak dimakan ular dimakan manusia misalnya. Manusia mati. Paling kalau contoh paling realnya itu adalah, gue kan akhirnya lagi merhatiin permakultur. Sebenarnya kayak punya hutan mini, di mana lu nggak perlu kasih pupuk, dia akhirnya akan terus muter. Sebenarnya kan cara kerja ekosistem kan kayak gitu kan, dimana lu bisa membuat sebuah kumpulan dari tadi manusia praktisi yang melakukan sebuah pekerjaan berbeda-beda, saling terkait, tapi nantinya semuanya akan hidup di situ. Nah, yang jadi problem adalah tadi ketika kita ngomongin gua katakanlah gua visual deh, gua desainer grafis misalnya, gua desainer grafis, kebiasaan sekarang karena kita terbiasa dengan media sosial, abis itu misalnya gue lagi follow ilustrator lain atau desainer lain gitu, terus gue tergabung dengan komunitas desainer juga gitu.
secara tidak sadar gue tidak tahu kenapa gue harus kenal sama tadi misalnya lu bilang tukang jahit atau misalnya gue harus kenal sama siapa dancer gitu. Apalagi dancer gitu jauh banget gitu. Ngapain gue gabung ke komunitas dancer misalnya atau minimal gak usah gabung deh, datang ke komunitas dancer untuk memperhatikan mereka. Gue nggak punya untuk dan nggak tahu caranya, nggak punya dan nggak tahu gitu. Nggak punya koneksi. Karena kita terbiasa dengan ya udah gue di sini follow atau enggak masuk ke forum komunitas kayak gitu-gitu. Ya. Jadi kayak starting point dari semua kegiatan yang berkaitan dengan ranah skena kolektif gitu. Itu adalah satu ranah yang gue bisa bilang secara satu lagi Om tambahan. Dan ada gak tau benar atau nggak tahu nggak, ada anggapan bahwa anak skena itu keren dan jauh untuk orang awam. Jadi ada ketakutan mungkin gue untuk gabung. Nah itu dia. Jadi kondisi-kondisi yang tadi ya. Kalau gue gabungin pertanyaannya dan juga kondisi yang terjadi sebenarnya adalah sebuah ekosistem itu kebangun karena ada kelakuan yang aneh-aneh tadi. Ada kelakuan si penanam benih. Udah tuh ada kelakuan misalnya katak yang memakan serangga yang memakan ini, serangga yang memakan rumput misalnya. Habis dimakanin sama rumput, serangganya dimakan sama katak, segala macam. Saling butuh jadinya. Karena kalau satu aja hilang gitu ya. Hilanglah, rusaklah ekosistem tersebut. Jadi misalnya nggak ada serangga aja, katak makan apa? Karena katak nggak bisa makan rumput gitu. Nanti ulur nggak dapat makan karena nggak ada katak akhirnya dan segala macam. Rusaklah. Jadi ekosistem itu harus saling support. Apapun itu bentuknya. Nah, jadi ketika tadi kayak cerita, ketika kita sudah mendeklarasikan diri kita menjadi eksklusif, sorry ya kita nggak mau main sama yang lain karena kita levelnya level tinggi, musik kita berkelas segala macam, kita lupa sama demand kita. Dalam artian segmentasi lu tuh besar loh, pasar lu tuh besar banget. Bisa jadi itu adalah orang yang lu hina tadi bahwa bukan segmentasi lu, ternyata dia adalah penikmat sejati lu. Dia menikmati lagu lu, emang nggak mampu beli kasetnya, nggak mampu beli tiket konsernya. Karena dia memang nggak memiliki keterbatasan di bidang ekonomi mungkin atau segala macam. Namun ternyata dia yang paling hafal semua lagu. Dia mencari tahu tentang ini loh. Dia menyebarkan itu ke teman-teman yang lain. Satu orang dari mereka mungkin ada yang bisa membeli CD-nya, ada yang bisa traktir dia bahkan untuk nonton konsernya dan segala macam. Ini bakal karena segala kemungkinan itu ya segala-galanya saat ini. Kemungkinan apapun bisa terjadi gitu loh. Jadi kayak siapa yang nyangka bahwa misalnya sebutkan salah satu brand gitu ya, salah satu brand penyelia musik online gitu ya. Siapa yang nyangka bahwa semua orang sekarang harus mengupload lagunya di Spotify gitu. Yang dulunya mungkin nggak ngerasa bahwa itu perlu atau enggak. Ketika dulu ya transisinya berasa gitu, CD, RBT, terus kenapa gue harus masuk ke digital download atau digital streaming bahkan bukan download. Kalau download masih ada harganya per lagu berapa. Kalau streaming kayak gila tuh angkanya kecil banget, cuma 0, berapa dolar gitu. Tapi lu bayangin sekarang, ketika lu ngomong cuma 0, sekian dolar, tapi zaman dulu siapa yang ngedownload lagu? Iya. Jumlah orang yang ngedownload lagu nggak sebanyak orang yang pakai smartphone saat ini. Betapa besar probabilitasnya untuk misalnya dari 1 juta smartphone, hitung 1% aja dari 1 juta gitu ya, itu udah 1.000 loh. Maksudnya 1%-nya 1% sejuta tuh udah 1.000 gitu. 10.000. 03 ya? Oh iya, 10.000. 04. Berarti kan ada 10.000 orang yang menggunakan lo. Lu bayangin itu 10.000 banyak loh. Lu kalau mereka berkumpul semua di rumah lu penuh. Jangan dong. Jadi siapa yang menyangka itu gitu. Enggak pernah ada yang menyangka bahwa bayangkan enggak misalnya satu band, sebutkanlah Efek Rumah Kaca, manggung di Synchronize yang nonton 20.000 orang. Dia manggung di Jogja yang nonton 5.000 orang. Udah ada berapa tadi? 20.000 tambah 5.000, 25.000 orang. Dia di Manado, tapi sementara pas dilihat followernya di Instagram, atau misalnya dia ngeliat followernya, mungkin nggak nyampe 20.000, mungkin followernya cuma 5.000. Tapi ada 20.000 probabilitas di luar sana yang bisa jadi itu bukan follower lo. Bisa jadi itu orang yang menikmati musik lo ternyata bukan orang yang mengapresiasi lo juga. Jadi emang segala kemungkinan bisa terjadi, kayak gini. Siapa yang nyangka bahwa gue bikin akun Instagram gue bukan siapa-siapa, tiba-tiba besok ada yang follow. Siapa dia ya? Siapa nggak ngerti juga, kenal juga enggak, orang iseng aja. Ini ada orang baru profilnya menarik. Tapi kan harus dimulai dengan segala macam probabilitas tadi. Foto kita harus menarik, kita harus posting karya-karya yang bagus.
Tapi yang lu belum menjawab pertanyaan gue soal gue harus start dari mana nih kalau misalnya gue pengen tergabung ke dalam ekosistem yang baik itu tadi. Oh iya deh, kalau gue pikir adalah kenali dulu dari apa Guanya yang dulu. kita benar. Jadi kayak ada beberapa orang yang nggak decide itu ketika lulus SMA. Karena emang mentalnya nggak pernah mau membuat sesuatu, mentalnya hanya follow, ya udah jadilah follower yang baik. Jadi ketika lu mencemplungkan diri di sebuah skena, know who you are, know who are you. Jadi kayak lu tahu supaya ketika lu datang lu bisa menempatkan diri gitu ya. Diri bahwa gua ada di skena. Andai kan fungsi lu cuma sebagai penikmat, gua pengapresiator doang. Jadi kalau lu datang, lu cuma tepuk tangan kalau nonton band. Jadi nggak ada fungsi lain lu selain tepuk tangan. Wah, keren. Karena minimal itu yang dibutuhkan band. Lu bayangin nggak? Jadi lu ada di sebuah ekosistem dan berguna jadi di ekosistem tersebut. Jadi start dengan apa yang lu punya. Kalau lu kemampuan lu cuma main gitar, lakukan itu sebagai sebuah amunisi. Akhirnya lu bikin musik. Sadar fungsi juga berarti. Sadar fungsi. Jadi ketika lu kemampuannya adalah berhitung, jadilah akuntan di ekosistem tersebut. Ketika lo mampu untuk melek setiap sepanjang malam, jadilah security di ekosistem tersebut. Karena itulah fungsi dasarnya orang-orang gitu loh. Bahwa ketika dia mengetahui apa fungsinya dia, apa kemampuan, dan jangan dinaikkan, jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Dalam artian kita nggak mampu gambar ya nggak bisa jadi desainer grafis. Mau lu paksa apapun juga karena lu nggak mampu gambar. Tapi lu ternyata gue mampu Om Leo, gue bisa membedakan mana gambar yang bagus sama. Jadilah art director, nggak perlu jago gambar gitu. Lu nggak perlu mahir gambar untuk menjadi seorang art director karena yang dibutuhkan adalah taste yang baik. Jadilah fungsi-fungsi seperti itu. Kalau jadi nggak bisa bilang bahwa aduh Om Leo gue nggak bisa nyanyi tapi gue pengen jadi pemusik, atau gue nggak bisa main gitar tapi gue pengen jadi pemusik. Gak mungkin lo pengen jadi pemusik tapi nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar, nggak bisa main alat instrumen apapun. Apa kemampuan lu sehingga lu suka musik? Gue tahu membedakan musik yang bagus sama yang jadilah kritikus musik kalau gitu. Misalnya jadilah penulis musik yang baik, tapi bisa nulis kan, bagus tulisan gue mulai. Ya udah jadilah penulis, karena di satu ekosistem musisi itu ya butuh kritikus, butuh bantuan, butuh ekosistem yang besar gitu. Merinding gue. Ya gitulah kayak misalnya cerita ekosistem tuh selalu berputar-putar di sana gitu. Jadilah sesuatu yang difungsikan. Kayak tadi kan gue bilang jangan jadi guna gitu, jangan. Kayak kalau guna mah banyak gitu, tapi kalau fungsi yang sulit. Kayak contoh fungsi itu berat, susah. Kayak contoh misalnya ada orang yang membeli sepatu bagus sama ada orang yang membeli sepatu sesuai fungsinya. Jelek sih emang dilihat sepatunya mungkin sepatu. Tapi lu bayangin ketika dia pakai sepatu itu, dia bisa panjat gunung, dia bisa ngelakuin segala macam aktivitas yang nggak bisa dilakukan sama orang yang sepatunya secara visual bagus gitu. Jadi ketika udah tahu fungsi, lu udah nggak peduli lagi tentang guna gitu. Misalnya kayak lu udah nggak peduli, wah ini berguna juga ternyata. Udah nggak perlu tuh kata-kata seperti itu karena udah tahu duluan fungsinya apa. Jadi nggak ada kalimat ternyata bisa gini. Ternyata bisa kayak gini. Udah nggak ada karena dari awal kita udah mendesain diri kita untuk menjadi apa yang kita mau gitu. Jadi sepatu mahal. Ternyata ini sepatu naik gunung, baru tahu dia. Ya misalnya, jadi kayak contoh paling gampang ketika lulus SMA atau misalnya ketika kuliah kan banyak banget orang nganggur nih bagi kerjaan dong. Itu orang-orang yang kalau gue pikir ada yang salah deh sama lu selama belajar kuliah atau selama belajar SMA, karena dari situ lu nggak pernah mau menentukan diri lu menjadi seperti apa. Karena ketika lulusan kampus yang hebat itu adalah orang yang tahu bahwa dia berfungsi sebagai lulusan kampus, atau gue udah tahu guna gue gitu, gue udah tahu akan menjadi apa gue akan melakukan apa setelah lulus ini. Mereka tapi ada yang nggak tahu ketika lulus. Ya karena selama ini dia ternyata berproses hanya untuk mengikuti aja, follow aja pelajaran. Kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Banget. Ya mencari sesuatu lagi. Jadi emang step-stepannya udah jadi lebih tinggi. Kita mau lanjut apa nih? Mau ada Good School dan kawan-kawan? Asik. Kayaknya itu harus kita bahas di episode 2. Oke. Karena udah panjang nih ya. Panjang. Banyak banget nih nanti di bawah-bawah gue yakin bakal ada kasih menit-menit quotes-nya ini, menit ini quotes-nya ini. Oke deh. Siap. Kita episode selanjutnya bakal ada Q&A. Tapi mungkin nanti akan singgungan dikit soal kegiatan lu tadi ada di Good School dan Ruang Rupa. Oke deh, kalau gitu ketemu lagi di episode selanjutnya masih bersama Om Leo ya pasti ya. Dan gua Ari J. Saya Lydia. Di Ngabuburit at Home. Sampai ketemu lagi. Thank you. Hai Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja, jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.